Oke, selamat siang teman-teman semua. Bisa mendengar suara saya ya? Selamat siang, Ya, Pak. selamat Baik, siang Pak. baik, terima kasih. Kita eh, langsung saja ya. Ini sudah banyak yang hadir. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Senang ya bertemu dengan teman-teman ini di Sabtu siang di weekendnya ya. Jadi kelas blended learning ini di mata kuliah Sociopreneurship seperti kita ketahui ya teman-teman. Eh, Nggak ada suara ya? Ini dari Mas Imadu. Apakah yang lainnya mendengar suara saya? Halo? Ada, Pak. Mohon Oh Pak. ada. Ada Pak. Oh ya, terima kasih untuk memastikan ya. Saya lanjut ya. Mungkin nanti Mas Imadu ini akan saya upload juga recordingnya di link video di web learning ya. Jadi misalnya ada yang terlewat sedikit, nanti bisa menyesuaikan melihat recordingnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini sebelum kita mulai, teman-teman mengetahui visi UMBY tidak? Visi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ada yang mengetahuinya? Visi UMBY menjadi universitas yang apa? Mungkin pernah mendengar? Unggul di Unggul di Sociopreneur. bidang sociopreneurship. Nah, di tingkat nasional, berwawasan internasional di tahun 2029. Nah, salah satunya itu di bidang sociopreneurship. Nah, itu adalah salah satu dasar dari munculnya mata kuliah ini dalam kurikulum ya, teman-teman di semua prodi di UMB ya. Jadi ini merupakan MKDU, mata kuliah dasar universitas, atau kita bisa sebut juga MKCU, mata kuliah penciri. Karena di setiap perguruan tinggi itu ada mata kuliah wajib dari kementerian dan juga ada pencirinya ya, seperti agama, ya, ada kewarganegaraan, ada apa teknologi informasi dan salah satunya ini adalah sociopreneurship. Nah, oke, jadi itu dasarnya dan dari banyaknya graduate profile atau profil lulusan di setiap program studi, teman-teman nantinya dengan flagship UMB yang seperti itu ya, walaupun di sini teman-teman karakteristiknya adalah kelas karyawan, bekerja ya, blended learning, tetapi kita akan menjelaskan secara umum bahwa di kurikulum Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang diimplementasikan nanti secara khusus di prodi-prodi itu selain mengakomodir graduate profile di masing studi program studi juga memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki kompetensi yang membuka lapangan pekerjaan, tetapi tidak hanya dalam business oriented, tetapi kembali salah satunya ke social school. So, kenapa itu adanya mata kuliah sociopreneurship, tidak hanya entrepreneurship. Nah, begitu ya, itu pembukaan dari mata kuliah ini, penjelasan di awal. Karena ya di pertemuan pertama kita akan mendiskusikan tentang silabus dan urgensi serta basics sociopreneurship itu seperti apa. Oke, nah eh, teman-teman bisa melihat ya deskripsi secara keseluruhan itu tercermin dalam deskripsi mata kuliah ini, di mana teman-teman ini ya dari program informatika yang blended learning ini bisa memiliki ada dua hal yaitu karakteristik dan juga mindset. Mindset dan juga karakteristik tidak hanya tentang kognitif kita, tetapi juga afektif kita ya. Yang bagaimana nantinya yang kita bisa aware ke sekeliling kita, ke sosial masyarakat dari level terdekat kita sampai yang meluas, bisa peduli, kreatif, inovatif, dan mandiri. Mandiri dalam rangka nanti sustainable development-nya. Bagaimana bisnis sosial tersebut tidak hanya mandek ya, tapi juga akan berkembang dari periode pendek, menengah, sampai ke beberapa generasi. Dan tentu itu nanti tercermin dalam tiap-tiap pertemuan mata kuliah kita, itu di sini makanya ada keterampilan dalam memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Gunakan pendekatan kewirausahaan dan model bisnis sosial yang berkelanjutan. Nah, itulah kompetensi-kompetensi nanti di setiap pertemuan. Serta, nah kita tidak akan meninggalkan ini teman-teman ya, potensi dan kearifan lokal. So, locally rooted. Nah, itu yang akan tetap kita jaga. Jadi kenapa nanti basic teorinya bisa bermacam-macam ya. Bisa ada dari luar negeri, dari dalam negeri, tetapi nanti teman-teman dalam merefleksikan tidak akan jauh-jauh, tapi di lingkungan sekitar, budaya sekitar teman-teman. Ya. Oke, jadi kita lanjut. Itu tadi sudah saya jelaskan di silabusnya ya. Jadi di pertemuan pertama sampai pertemuan 16 kita akan highlight sedikit ya poin-poinnya. Di pertemuan pertama itu di sini kita akan menjelaskan silabus, lalu bagaimana toh konsep filosofi sosiopreneurship itu secara dasar ya, bagaimana urgensi dan peranannya dalam masyarakat. Kemudian di pertemuan kedua minggu depan, nah pertemuan kedua kita akan mendiskusikan tentang dasar lagi bagaimana ya karakter sosiopreneur itu ya, bagaimana indikator-indikator sang sosiopreneur yang baik, lalu kita melihat best practice-nya, contoh orangnya misalnya inspiring story, role modelnya siapa baik dari lokal, dari dalam negeri maupun internasional ya. Dan yang ketiga kita akan melihat ekosistem sosial entrepreneurship di dunia dan di Indonesia. Nah, ekosistemnya bagaimana? Nah, di pertemuan ketiga topik kita adalah tentang inventarisasi daftar masalah. Nah, karena perkuliahan ini kan sesuai dengan goals-nya tadi, akan menggali dari hulu ke hilir. Ya, dari hulu ke hilir, dari permasalahan yang ada, ya, di tingkat yang tidak rumit ya, mungkin di sekitar kita, di sekitar tempat pekerjaan teman-teman, ya, sampai nanti bagaimana permasalahan itu ada outputnya dan outcome-nya ya di akhir dengan sustainable development tadi. Makanya di awal setelah mengetahui karakter-karakter ya best practice kita membuat daftar inventaris masalah. Tentu teman-teman nanti akan revoking again ya, mengingat-ingat kembali bagaimana need analysis itu dilakukan ya, need assessment itu dilakukan, bagaimana SWOT analysis itu dijalankan. Nah, itu untuk mengetahui potensi-potensi dari ya kekuatan, kelemahan, ancaman serta potensi yang ada gitu. Nah, di pertemuan keempat, teman-teman sekalian ya, kita akan berdiskusikan tentang rancangan inovasi sosialnya, bisnis sosialnya ya, bagaimana masih dalam setelah mengetahui problems, kita konsep inovasinya bagaimana. Nah, aspek-aspek bisnis sosial dan desain proyek sosialnya seperti apa. Nah, lalu itu gayung bersambut dengan nantinya ada model ya, bisnis model. Nah, bisnis model yang ada itu banyak sekali, tetapi our current issues in current years itu ada bisnis model kanvas ya. Kanvas model yang mungkin anak-anak fakultas eh, kita ya yang ekonomi seberang itu tahu ya. Nah, di fakultas lain kita akan mencoba memvalidasi ya, memahami konsep bisnis kanvas ini. Nah, itu kenapa salah satunya ya, kenapa itu yang sering dipakai karena selain instrumennya dan variabelnya detail, itu juga dalam kesimpulannya bisa disimpulkan kenapa kanvas ya kayak gambar. Jadi dalam satu halaman sudah bisa ditampilkan ya dengan uh, flowchart-flowchart tertentu dengan poin-poin tertentu. Itu. Nah, saya backward sebentar ya untuk preceding slides like this. ASN 1. Jadi kita ada teman-teman masih ingat kan ini mayoritas kalau di kurikulum semester 3 ya. Jadi selama 2 semester yang lalu teman-teman kan sudah kuliah memakai kurikulumnya adalah OBE, Outcome Based Education ya. Jadi di kurikulum OBE ini teman-teman memiliki assessment yang tidak sama dengan kurikulum yang lama ya, yang hanya
target based, nanti scoring sudah tidak, tapi memberi kesempatan untuk adanya progres ya, pembelajaran evaluasi berprogres. Jadi ada assessment for learning, assessment of learning, ya, assessment in learning. Jadi di sini ada 4 ASN minimal ya di kurikulum UMB itu yang harus ada, yang di kelas ini ya, di kelas kita itu ada ASN di SIA itu kan ada 8. Nah, saya pilih ASN 4 itu untuk UTS, ASN 8 untuk UAS. Ya, ASN 4 untuk UTS, ASN 8 untuk UAS. Nah, di sela-selanya itu saya pilih 2. Jadi saya pakai 4 saja minimal ya, standar minimal. Yang setelah pertemuan ketiga sebelum 4 itu ada ASN 1. Ya, meeting 1 sampai ke 4. Jadi teman-teman, mumpung bahas ASN, nanti if you find difficulty, do not hesitate to ask. Jadi komunikatif saja teman-teman kalau ada sesuatu yang terlewat ya, karena kita menggunakan pendekatan yang humanis yang berdasarkan ini ya, logical thinking. Nanti misalnya Pak ASN 1 kemarin saya terlewat karena saya harus keluar kota penuh seminggu misalnya, menghandle ini itu tidak masalah. Pak saya sakit kemarin harus bed rest, ini tidak masalah ya. Jadi dikomunikasikan. Tapi jangan sampai kesempatan itu dimanfaatkannya terlalu ekstrim, misalnya kita sudah di pertemuan ke-13 atau 14 baru membahas ASN 1. Itu artinya indikatornya apakah antara sakit, apa alasan-alasan yang rasional atau memang meremehkan ya, tidak membaca, tidak melihat e-learning dan sebagainya. Nah, itu. Jadi tentu ada toleransi tetapi tidak se ekstrim itu. Kemudian tentang gradasinya tentu ada ya, bagi teman-teman yang tepat waktu dengan yang tidak tentu ada bedanya. Tetapi tetap dinilai dan tidak akan nilainya lebih dari kurang dari 50, karena 50 nanti kita usahakan capai 50 ke atas karena KKM-nya ya istilahnya ya, batasan kelulusan adalah 50. Seperti itu. Baik, setelah menjelaskan ASN, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan raise your hands atau nanti di akhir penjelasan silabus bisa ditanyakan juga. Nah, kemudian setelah sosial model bisnis canvas, setelah tahu modelnya, setelah tadi menganalisis SWOT-nya, dari perencanaan, dari permasalahan, kita akan membuat rencana. Nah, bisnis plan-nya seperti apa? Itu di meeting ke-6. Itu masih berhubungan dengan meeting ke-5 ya. Kemudian meeting ke-7, manajemen bisnis sosialnya seperti apa? Kemudian itu dikaitkan dengan teknologi digital yang akan digunakan. Nah, kalau ada sisi SDM menyisir psikologi, tadi marketing, nanti bisa ke ilkom dan manajemen, bisnis model tadi manajemen, ini sangat erat dengan fakultas teman-teman ya, informatika. Jadi bagaimana nanti pemanfaat teknologi sesuai konteks ya, konteks yang ada di bisnis sosial yang teman-teman refleksikan nanti ya, karena berbeda-beda. Nah, startupnya bagaimana? Kira-kira untuk menimbulkan environment ekosistem digital kreatifnya bagaimana? Nah, itu bisa teman-teman kita lakukan refleksi dari pertemuan ke-7 ya. Oke, kemudian pertemuan ke-8 itu UTS ya, ASN 4 ya. Karena setiap ASN itu hanya nama ya, ASN 1, 2, 3, 4 sampai 8. Wajibnya itu 4 dan 8, lainnya hanya nama ya. Dipilih saya ASN 1 dan nanti 5. Jadi ASN 1, 4, 5, 8 kalau yang di kelas. Oke, kemudian setelah UTS, kita akan membahas tentang penerapan metode pemberdayaan komunikasinya. Se-high tech-nya apa teknologi yang kita gunakan dan sebagainya, tentu tidak zero human resources ya, tentu pasti ada sumber daya manusia walaupun berbeda-beda jumlahnya ya, mungkin ada yang minimalis karena teknologi dan sistem manajerialnya sudah oke, nah kayak gitu. Nah, kita akan membahas itu di pertemuan 9 tentang bagaimana kelembagaannya, metode pemberdayaannya bagaimana ya. Tuh. Nah, lalu setelah oke dari sisi sumber daya, kita akan bahas tentang bagaimana metode pemasarannya ya. Baik secara offline, online ya, nanti
desainnya sosial marketingnya seperti apa. Itu kemudian pertemuan ke-11 itu tentang kaitannya dengan sumber daya tadi, bagaimana metode rekrutmennya, perencanaan dan pengembangan sumber dayanya, sampai pengukuran dan evaluasinya ya, karena untuk tindak lanjut itu siklus itu PPEPP ya, dari perencanaan sampai ke tindak lanjut nanti harus ada dalam sebuah organisasi, salah satunya di Project Social Entrepreneurship atau Sociopreneurship. Nah, lalu disisipi assessment sedikit, lalu kita lanjut ke konsep keuangan dan pemodalan pembiayaan. Jadi setelah dari sisi SDM, kita sentuh refleksi dan diskusi dari sisi permodalan, bagaimana bisnis itu mendapatkan modal, fundraising, kemudian operasionalisasinya bagaimana, pembagiannya bagaimana, untuk investasi, perawatan, dan sebagainya bagaimana. Nah, itu kita ada di pertemuan ke-14. Nah, bagaimana nanti kira-kira mencari sponsorship atau apa, bagaimana presentasinya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dari sisi marketingnya, kita akan membahas ke product development-nya ya. Produk di sini ya bisa jasa atau produk sendiri ya, tidak serta-merta suatu yang barang yang terlihat, tapi macam-macam ya, pelayanan, service itu masuk dalam sini karena bisnis sosial sama dengan bisnis lainnya ya, bisa mencakup banyak. Kemudian pertemuan ke-14 adalah bagaimana kita menerapkan konsep jejaring dan kolaborasi dalam proyek social entrepreneurship ya. Bagaimana kerjasama antar institusi, antar kelembagaan itu terjadi ya, dari yang top down atau mungkin yang berbeda level sama level, hexahelic, multiple sistem dan sebagainya. Banyak ya, teman-teman nanti bisa merefleksikan di sociopreneurship ini. Dan pertemuan terakhir itu ini intinya sebenarnya review and discussion karena ASN, nah ini ya, jadi mungkin mulai dari kita menganalisis masalah nanti identifikasi di sekitar, ya salah satunya di kelas blended learning ini, ya nanti teman-teman bisa ada beberapa layer priority ya, jadi bisa merencanakan atau yang sedang atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman sendiri. Atau oleh keluarga, oleh teman-teman jejaringnya, sampai ke lingkungan sekitar. Nah, berarti itu layer berikutnya teman-teman bisa kalau misalnya belum ada bisnis yang bisnis sosial yang sedang akan atau sudah dikerjakan, mungkin bisa melihat sekitarnya untuk menjadikan bahan refleksi tadi. Jadi refleksinya bukan sudut pandang pertama saya, tapi teman-teman juga punya pilihan nih. Refleksinya sudut pandang ketiga, dia, mereka, gitu. Misalnya, di RT saya ini sampah ini yang kemarin hot current issues di Yogyakarta sudah ada bank sampah sedang dilaksanakan. Saya akan membahas itu karena itu berbasis sosial, tidak untuk keuntungan si RT, si A, si B, tokoh masyarakat ini, tapi untuk bersama. Boleh nanti merefleksikan itu dari pemecahan masalah, identifikasi masalahnya, desainnya seperti apa, bla 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 ya, sampai SDM-nya seperti apa, sampai ke marketingnya seperti apa, sampai ke sustainable development dan produknya seperti apa, dan manajemen keuangannya seperti apa, boleh. Atau di dusunnya, kami ini sudah mempraktekkan itu di kelompok wanita tani, misalnya, di Kapanewonnya ya, mungkin di kecamatan ya, itu artinya, atau mungkin di tempat kerja saya Pak, kami ada CSR yang memang mendampingi untuk sosial masyarakat, tapi bukan dari kami, tetapi masyarakat yang menggerakkan nantinya. Dan memang itu sudah ada trainer for trainers, jadi kami hanya sebagai triggernya, nah dan sebagainya. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu kemudahan yang mungkin saya tambahkan untuk seperti kelas blended learning ini, supaya teman-teman tidak hanya terbebani oleh aku, saya, sudut pandang pertama sebagai refleksi di proyek akhir, tapi juga bisa ke sosial masyarakat sekitar. Ya, teman-teman tentu ekstra ya, mengetahui, menanyakan, interview, tanya jawab, dan sebagainya. Observasi seperti itu. Nah, itu supaya bisa ini ya, kill two birds with one stone, menyelam sambil minum air, teman-teman dari sisi merefleksikan atau mencatat nanti, I think you can do it,
bisa dilakukan yang terintegrasi dengan apa yang nanti akan dilaporkan dalam eh, ini ya tugas akhir. Jadi tugas akhirnya kan akan melaporkan secara utuh apa hulu ke hilir tentang proses sociopreneurship yang teman-teman amati baik dari teman-teman sendiri, keluarga sampai tadi ya orang lain atau masyarakat sekitar. Jadi kalau kita membahas masing-masing misalnya di ASN 1 atau membahas tentang di pertemuan berapa itu sekalian merefleksikan apa yang akan teman-teman jadikan target untuk UAS itu tadi supaya tidak kerja 2-3 kali ya. Jadi nanti hanya tinggal disusun bersama menjadi sebuah makalah, sebuah laporan untuk dikirimkan nantinya di final project. Nah, itu di pertemuan ke-16 tentunya. Nah, apabila setelah ini keluar jadwal nanti ada minggu tenang dan sebagainya, ya bukan hak. Saya sudah tidak berhak lagi memberikan remedial di kelas. Paham kan? Karena ada remedial berbayar. Nah, itu teman-teman mendapatkan hak tapi harus membayar itu loh seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin setelah UAS nilainya jelek. Nah, itu. Tapi teman-teman saya ingatkan kalau ada nilai jelek dari ASN sebelumnya selama belum UAS dan tidak jauh dari ASN itu silahkan kontak saya komunikasi. Bisa nanti membuat WhatsApp group atau bisa diskusi japri saja karena mungkin apa menghindari misalnya biar karena itu masalah sensitif atau tidak mau diketahui orang lain silahkan ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ditanyakan dahulu tentang silabus. Sudah ada 22 mahasiswa ya. Saya cek ini semuanya memakai nama yang sesuai dengan di persensi ya, di attendance list ya. Ada yang ditanyakan? Berjalan. Nah, beberapa referensi yang digunakan. Nah, jadi memang sociopreneurship itu Universitas Mercu Buana itu kan dulu Pak Probo itu ada semboyan selain visi misinya itu kan kita ada Angudi Mulyaning Bongso. Nah, salah satunya ini. Jadi kenapa flagshipnya itu salah satunya di kurikulum ada sociopreneurship. Nah, ini gambar yang saya tampilkan. Ini hanya perwakilan saja ya situasi karena banyak sekali permasalahan di Indonesia, apalagi di dunia ya. Jadi ada tentang apa teman-teman ini? Kemiskinan ya, lalu ketimpangan hukum, lalu banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan, banyak lulusan, lalu adanya korupsi, lalu pendidikan, dan lainnya nanti kesehatan, dan semuanya bisa teman-teman ulik. Tidak hanya dari level nasional, tapi tadi dari yang terdekat saja. Kita tidak muluk-muluk karena harus locally rooted, harus sesuai dengan budaya, kearifan lokal, tempat teman-teman berinteraksi sekitarnya. Tidak hanya di rumah ya, mungkin di pekerjaan boleh juga seperti itu. Jadi itu jangan khawatir dengan sesuatu yang unik atau beda ya, karena sesuai dengan ini ya salah satu keuntungan dalam wirausaha, tetapi memang ada pisau bermata duanya ya. Keunikan itu bisa menjadikan itu jarang, tetapi jarang peminatnya juga, demand-nya kecil. Ada juga itu demand-nya kecil, tetapi peminatnya itu kelas yang dapat membelinya. Nah, itu akan sangat menguntungkan. Nah, seperti itu. Salah satu yang saya ambil dari seorang filsuf ini dan juga sastrawan ya, karena saya dari bahasa. Ada George Bernard Shaw, itu the reasonable man adapt himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt of the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. Ya, kadang unik. Logical thinking kadang kita gunakan, tetapi sisi-sisi kreativitas yang nyeleneh atau anti mainstream bisa ya menjadi bahan bakar yang luar biasa di sociopreneurship teman-teman. Karena nanti dinamikanya mungkin teman-teman merefleksikan dari diri sendiri, keluarga, teman, atau masyarakat sekitar, dinamikanya itu banyak. Ada yang penerusnya nggak ada, nanti sustainable-nya bagaimana, karena digawangi hanya dari generasi tua yang memang pekerjaannya ini. Karena biasanya sociopreneurship itu eh,
apa ya? Karena banyak bedanya dengan entrepreneurship itu apa, teman-teman? Ada sosionya itu. Jadi tidak hanya berbasis dan berdasar dengan keuntungan saja untuk didapatkannya. Dan untuk kepentingan yayasan, individu, pemilik, owners, ya, keluarga tersebut tidak dan tidak boleh. Tetapi keuntungan tetap harus dicari, tetapi kembali ke masyarakat. Masyarakat itu bisa dalam bentuk tidak hanya uang, ya, tapi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban masyarakat itu juga dampak ya langsung dan tidak langsung dari sociopreneurship. Dari kebijakannya misalnya harus ada 90% orang yang bekerja dari lingkungan sekitar, itu sudah uh, bentuk dari sociopreneurship mengembalikan ya uh, keuntungan didistribusikan dalam penggajian untuk masyarakat sekitar. Bahan baku kita tidak boleh mengambil dari luar, tapi harus mengutamakan dari lingkungan sekitar. Itu contoh-contoh simpel. Nanti yang mainstream ya labanya akan ada dasar untuk lingkungan sekitar, ada kembali untuk ini, untuk penggerak, untuk investasi pembangunan di sekitar, untuk fasilitas yang digunakan bersama dalam masyarakat, dan lain-lain. Yang penting adalah sociopreneurship itu ada porsi yang bukan ada saja, tapi yang besar bagi masyarakat. Nah, dalam eh, ini teman-teman, misalnya ini salah satu yang ada di dusun saya ya, itu kalau teman-teman melihat, ini ada sebuah hal yang anti mainstream, tetapi ada keuntungan dan kerugian. Nah, nanti kalau dibahas dalam sociopreneurship akan sangat lama ya. Ini salah satunya ada mie organik ya. Mie organik ini artinya dia tanpa bahan pengawet dan bahan-bahannya dari tanaman ya. Nah, itu mereka menggunakan daun kelor, wortel yang diproduksi di masyarakat. Orang-orang yang bekerjanya 90% lebih dari dusun tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian lain-lain, tetapi kerugiannya apa? Peminatnya sedikit karena misalnya saya tanya ke Mbak Juliana ini, Devina, mie yang paling enak mereknya sebut saja nggak apa-apa ini karena di perkuliahan untuk akademik apa, Mbak? Apa ya Pak? Yang sering dimakan. Saya itu jarang soalnya Pak. Oh ya, yang sering makan mie siapa ini? Mas Andrian atau Mas Gigi? Coba. Siapa ini? Saya random ya. Terima kasih Mbak Juliana, jarang makan mie. Ya, nggak salah. Karena memang nggak bisa menyebutkan merek karena jarang makan mie. Jadi nggak tahu. Misalnya kayak sama kayak nanya orang yang jarang ngopi. Nggak tahu kopi yang enak seperti apa. Atau yang jarang ngerokok. Nah, kayak gitu. Nah, kalau menurut saya atau beberapa kelas lain itu Indomie ya. Jadi itu undebatable ya. Kalau secara survei secara internasional itu pun terkenal di Afrika sama di luar negeri sana ya. Di Asia juga. Nah, tetapi hal yang ini anti mainstream itu kelemahannya itu jarang yang suka. Tetapi sekali ada yang suka, dia orang yang berpola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat dia rela mengeluarkan uang dengan kalau ini misalnya beli Indomie bisa dapat dua misalnya, dia hanya dapat satu. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan nanti apakah dari permintaan yang sedikit itu bisa menjamin sustainable dari produk sosiopreneurship kita dan sebagainya ya. Tadi hanya membahas tentang bahan lokal, pekerja sama ke demand-nya ya, belum ke macam-macamnya. Ya, nah jaringannya dan sebagainya dan seratnya, ancamannya juga ada. Nah, besok suatu saat kalau kita sharing-sharing di pertemuan-pertemuan pertengahan kita bisa ya sharing itu. Nah, intinya dalam entrepreneurship sosial ini kita menggunakan positive theory ya. Jadi untuk kesejahteraan, peningkatan ekonomi, apa untuk aktivitas uh, yang locally rooted yang untuk masyarakat. Nah, contoh ini ya di penutup ini saya berikan contoh keadaan sosial yang ada di Nusa Tenggara ini ya. Ibu-ibu, nah pekerjanya ibu-ibu santai ketimbang mereka nganggur, di sela-sela waktunya mereka bisa membuat kerajinan dari bambu dan bambu menjadi bahan baku yang ya ini tidak boleh dalam bahasa ya sangat double tapi sangat sangat murah di sana ya.
Karena bambu di sana beda dengan bambu yang ada di Jogja atau Jakarta mungkin secara ekstrim yang harus beli dan mahal. Di sana tinggal tebang dan kadang memang harus dikurangi hal-hal seperti itu. Sama dulu saya pengabdian masyarakat bersama Pak Setio itu di agroindustri, Burina, ekonomi dan sebagainya ke lereng Sumbing. Di sana ada banyak rumput-rumputan yang kalau di kota itu jadi jarang, tak di sana banyak ya sayur-sayuran. Nah, itu dibuatkan bahan makanan yang diproduksi secara massal, dikeringkan, didistribusikan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kewirausahaan sosial itu tergantung SWOT-nya. Kadang ini menjadi potensi di sini, di tempat lain tidak, karena di sana bahan bakunya mahal, tidak. Nah, gitu. Dan SDM-nya kenapa di sini bisa banyak dan murah? Nah, karakteristiknya untuk sesuatu hal yang detail, jernih, itu ibu-ibu. Nah, di situ tepat di Nusa Tenggara seperti itu. Nah, jadi mereka bisa create macam-macam, didukung dengan adanya ya satu dua anak muda yang melek teknologi, maka pemasarannya akan bombastis. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman nanti bisa refleksikan ya di seluruh pertemuan di mata kuliah sosiopreneurship ini. Nah, lalu kalau di daftar itu kan ini mata kuliah full e-learning. Jadi full e-learning itu ada dua, synchronous dan asynchronous. Synchronous itu pertemuan Zoom atau nanti lewat Gmeet seperti ini langsung, ya. Ada yang asinkronus. Ya, mayoritas nanti juga asinkronus, di sisi beberapa sinkronus seperti ini. Asinkronus itu bisa teman-teman mengakses selama 1 minggu, a whole 1 week. Jadi bisa melihat video, mendengarkan rekaman-rekaman materi, dan juga membaca PowerPoint atau PPT atau Canva dan sebagainya selama 1 minggu. Jadi kalau teman-teman rajin-rajin sebelum jadwal ngecek di web e-learning, kalau ada link berarti pertemuan sinkronus langsung. Tapi kalau tidak ada link, hanya ada rekaman video dan materi, teman-teman bisa mengaksesnya secara lama. Ya, itu ya. Jadi ada dua, mohon nanti dicermati selama 1 semester ini. Nah, sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan tidak, teman-teman sekalian ya? Untuk project, nanti untuk ASN 1 dan yang di CCP itu individu. Ya, tetapi kalau yang project akhir nanti akan saya jelaskan lanjut setelah UTS. Tapi di sini teman-teman sudah punya gambaran besar. Tadi kalau projectnya adalah membuat makalah tentang sociopreneurship yang dilakukan dari awal dulu sampai hilir akhir ya. Bagaimana sebuah usaha sosial itu diketahui potensi-potensinya, diketahui kelemahannya dan sebagainya, sampai keuangan, produk, sustainable development-nya dan sebagainya. Nah, itu nanti jadi kelompok. Teman-teman setelah mendiskusikan bisa memilih, misalnya ini ada 3 orang ya, masing-masing sudah merefleksikan sendiri, tetapi di UAS nanti bisa dipilih salah satu yang bisa mewakili dari 3 orang itu, bisa disusun dengan baik, bisa dibuat dalam sebuah makalah yang saintifik secara baik. Nah, ada? Sebentar, ada Pak, yang mau chat tanya ini ya. Pak, Gimana Mas Rajendra? saya kan mahasiswa baru nih Pak, mau Oke, nanya oh sistem ya. presensi untuk mata kuliah ini gimana Pak? Oke, betul. Kalau offline, saya ini sudah memakai barcode. Jadi teman-teman langsung barcode. Nah, kalau online itu bisa barcode, tetapi asalkan pertemuan ini sudah di barcode oleh TU dulu, baru teman-teman bisa presensi. Nah, kebetulan karena hari Sabtu itu dan biasanya full e-learning itu barcode-nya itu setelah 1 minggu karena ada yang sinkronus dan asinkronus. eh, Makanya untuk presensinya ini saya lakukan secara manual karena kalau Zoom itu pasti saya rekam ya, kan being recorded ya. Jadi nanti Mas Rajendra nanti saya lihat asalkan sesuai nama asli, misalnya ada yang punya iPhone atau apa Oppo gitu belum di rename, nah itu mohon maaf itu tidak bisa saya presensi. Kalau ini sementara saya presensi secara manual Mas Rajendra ya. Jadi saya lihat kehadiran dalam layar ini nanti. Kalau di asinkronus nanti selama teman-teman, karena di situ harus mendownload kan, mendownload materi, melihat video, jadi videonya tetap dilihat di likes gitu
Saya tidak mengejar subscriber, saya tidak mengejar viewer, tapi itu hanya untuk materi saja. Jadi tolong minimal like, kalau enggak komen ya, supaya saya tahu itu. Dan di Synchronous itu ada forum. Nah, forum itu kadang hanya interaksi simple sampai ada pertanyaan. Nah, kalau interaksi simple ya, oke, thanks, atau apapun itu, yang penting teman-teman types, komen, sudah hadir. Gitu ya. Jadi ada itu. Kalau di Zoom ya seperti ini. Kalau di asynchronous nanti yang penting download, melihat rekamannya, dan like atau meninggalkan jejak seperti itu. Dan di forumnya diketik ya Mas Rajendra dan teman-teman. Ada lagi? Kita ngeceknya gimana, Pak? Kalau nanti kan link itu ada YouTube misalnya ya. Nah ini kan misalnya ada rekaman asynchronous itu saya upload di link itu mengarah ke YouTube. Nah di YouTube itu bisa komen misalnya gitu. Nah lalu di web e-learning itu kalau ada forum kan ada forum gitu misalnya. Oke, for the asynchronous bahasa Indonesia ya. Oke, di pertemuan ini teman-teman sudah mempelajari tentang misalnya manajemen keuangan. Nah, bagaimana kira-kira mana yang terbaik menurut teman-teman untuk alokasi persentase inventaris bagi organisasi itu yang baik berapa persen. Nah, itu teman. Oh, saya kurang tahu Pak. Itu sudah nggak apa-apa. Oh, baik. Menurut saya 30% sudah cukup. Nah, kayak gitu. Itu Mas Rajendra. Eh, Siap, semester Pak. 1 Makasih, ya? Pak. Ya, sama-sama. Iya, benar, Pak. Ya, jadi eh, asal maksudnya actively. Nah, baik ya. Mohon maaf karena di pertemuan pertama ini saya menggunakan yang non premium. Eh, mungkin sebentar lagi berakhir. Sampai jumpa lagi minggu depan rekaman ya asynchronous. Jadi mohon dicermati di websitenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nanti mungkin dibuat grup, saya share nomornya di web e-learning ya. Di web e-learning dibuka nanti di forum saya share nomor saya. Terima kasih.